karena udah 3 kali ke klinik tapi kok nggak sembuh-sembuh, akhirnya memutuskan untuk pada tanggal 30 apa tanggal 29 aku lupa ya, 29 Desember, akhirnya kita swab secara mandiri di RRS Polri. Tapi bokap aja itu, pada kali itu bokap aja, karena kan lumayan ya swab itu 945 dikali berapa orang yang masuk 945. swab kayak lumayan aja gitu. Hmm. Kan 945. Nah, yaudah kita bokap dulu yang ke Polri, pasca 2 hari kemudian dikabarin tanggal 31 iya, tanggal 31 atau 30 kalau nggak tanggal 30 itu dikabarin kalau bokap itu positif. Akhirnya langsung kita arahin ke RSDC itu. Karena sebenarnya bokap udah itu kan minta di rumah sakit di mana-mana kan, cuma mereka pada bilang tuh penuh, di Polri juga penuh, di mana tuh pokoknya di sekitaran Jakarta Timur gitu pada penuh. Saya kan punya kenalan juga kan yang perawat kan. Nah itu katanya juga pada penuh. Ya udah akhirnya kita lanjut ke RSDC dan itu alhamdulillah dibantu juga sama salah satu anggota keluarga. Ya udah akhirnya langsung deh lanjut ke situ. Karena kan emang bagian dari keluarga juga kan, jadi ya udah langsung dapat kamar. Alhamdulillah. Ya udah abis itu tanggal 31-nya baru aku sekeluarga langsung swab secara bareng-bareng di puskesmas 5 orang ya 5 orang, abang aku, kakakku yang perempuan sama istrinya abang aku dan mama. Nah, baru mama itu ketahuan sama aku sekitaran, kan kalau di puskesmas itu 5 hari kemudian 4 hari kemudian baru bisa kemarin baru bisa ketahuan, dan itu sekitaran tanggal 4 aku ketahuan kalau misalkan positif sama mama juga, terus tanggal 6-nya dibawa ke RSDC gitu, kalau nggak salah. Itu yang seingat aku ya tanggal-tanggalnya ya, agak ini juga nih data-data tanggal. Nggak, Itu maksudnya sih paling di Wisma waktu Atletnya 5. itu loh, kan Dayan nggak isolasi mandiri kan, Dayan diboyong ke Wisma Atlet. Itu tuh di Wisma Atletnya berapa, misalkan kayak 10 hari kah, atau ditambah lagi 14 hari, 4 hari biasa kan gitu kan, 10 hari di swab atau gimana, maksudnya rutenya tuh gimana, pertama masuk Wisma terus dirawat misalkan berapa hari, terus di swabnya tuh di hari keberapa gitu, di swab laginya. Hmm. Nah, kalau Dain ketika masuk ke RSDC kemarin kan tanggal 6, sekitaran tanggal 6. Nah, di swabnya lagi pasca 9 hari udah di sana. Pasca udah di RSDC-nya. Kayak misalkan mungkin tanggal 6, dan itu baru di swab lagi 6 tambah 9, tanggal 15. 15 Januari dan baru di swab kedua, terus besoknya hasil keluar, habis itu langsung deh udah diizinin pulang. Udah deh habis itu diminta lagi untuk, walaupun emang kita udah dapat pengobatan di RSDC, tapi tetap diminta untuk sekitaran seminggu karantina mandiri lagi di rumah pasca dari RSDC itu gitu. Jadi sekitaran 9 hari, karena kan emang virus itu kan paling dia akan meredanya itu sekitaran 10 hari ketika kita terjangkitnya itu kan. Jadi usahain ya isolasi mandiri selama 15 hari pertama itu udah paling minimal banget, 10-15 hari pertama itu udah paling minimal buat kita untuk melakukan isolasi mandiri ketika mungkin kita udah mulai ngerasa badan ini nggak enak atau bahkan kita udah terjangkit. Jadi buat teman-teman mungkin yang nanti Allah alam gitu kan ya dapat kayak gini juga, jangan pernah malu juga sih lebih tepatnya ya, karena ya namanya COVID mau gimana gitu. Ya ya lagi pandemi gitu ya, mau gimana, mau malu kayak gimana, malah kalau misalkan kamu malu, kamu lebih lama diobatinnya gitu kan, itu malah takutnya makin merembet ke penyakit-penyakit lainnya, apalagi kalau misalkan kamu ini gejalanya ini gejala berat gitu kan, kayak bokap Dayan yang tadi kalau misalkan mungkin telat disuntik untuk dia kan darahnya beku gitu deh, aku nggak paham deh, jadi oksigen agak berkurang, itu mungkin yang menyebabkan itu juga bisa menyebabkan itu takutnya makin krimis lagi, karena ada saudara Dayan satu dia COVID juga ya, saudara mama
dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu, meninggal dunia gitu kan. Jadi gak bisa dianggap remeh juga sebenarnya COVID ini, walaupun memang kita melihat beberapa di jalanan gitu kan banyak orang yang masih berkeliaran atau gimana, ya memang udah ya emang gimana ya mungkin ya emang harus nyari duit di sana ya, mau nggak mau kita harus kayak berteman lah dengan si COVID ini, tapi dengan begitu kita harus diiringi juga menjaga kebersihan, itu sih lebih tepatnya. Jadi langsung aja lapor RT RW kalau misalkan mungkin nanti gue kena COVID lagi nih, udah PCR ternyata kena COVID, langsung aja lapor RT RW, karena nanti RT RW lo yang bakal kayak ngemudahin lo buat yang seharusnya swab lo bayar jadi nggak bayar gitu kan buat keluarga lo juga dirujuknya gampang ke RSDC atau ke rumah sakit lainnya gitu kan yang sesuai sama gejala lo atau gimana gitu kan. Kalau misalkan lo stucking aja di rumah kan ya lo obat juga nggak dapet gitu kan, juga apa namanya kurang diperhatiin juga sama RT RW lo atau gimana. Jadi ya nggak usah malu gitu ya, namanya ini lagi pandemi ya mau gimana gitu kan. Kita nggak mau, ini kita juga nggak mau kali kena COVID ya, cuma gimana gitu kan, ya udah jalanin aja. Ya udah berarti Allah milih lo secara eksklusif gitu kan, biar lo bisa ngerasain ujian ini, biar lo bisa makin sabar gitu buat jalanin hidup lo gitu sih. Kalau gue ngambil hikmahnya ya dari si COVID ini ya gitu. Baik, kalau boleh tahu di Wisma Atlet itu suasananya tuh benar-benar menakutkan yang orang-orang pikirin nggak sih? Iya. Suasananya kalau aku pikir enggak menakutkan. Serius ya, ini jujur ya, kalau aku ngerasain nggak menakutkan seperti yang orang pikirin sih ya, karena aku kan mungkin karena aku kan emang di RSDC, di mana di situ juga kadang nih ada juga yang nggak bergejala itu ke sana gitu, maksudnya iya dia positif tapi nggak bergejala kan, jadi kan kita ngeliatnya kayak orang sehat gitu ya, gue sih sebenarnya kayak orang sehat gitu, jadi emang kita kan diharuskan untuk keluar ya kalau pagi itu kayak entah jalan pagi, terus dia juga ada instruktur senam yang dimana instruktur senamnya itu sebenarnya juga pasien COVID juga gitu. Akhirnya kayak seluruh pasien itu ketika udah jam 8 itu pada berkumpul di lapangan belakang di tower masing-masing. Itu kan ada lapangan gede pokoknya. Ya, mereka pada senam dah di situ. Dan itu diawalin sama instruktur senamnya itu. Ya itu malah kalau gue rasa sih kayak ya kita di sana dibuat biar nggak stres gitu. Ketika orang di luar itu stres gitu kan karena COVID di mana-mana, di apa, ini malah orang yang kena COVID itu dibuat gimana caranya lo nggak ngerasain kalau lo itu lagi sakit, lo ngerasain lo nggak ngerasain kalau misalkan lo ini lagi sakit gitu tuh. Makanya dibuat sedemikian rupa kayak antara ada kalau misalkan main volley bisa gitu, karena dia ada komunitas juga, maksudnya buat orang yang suka volley nih main di sini nih gitu, lu suka futsal ada juga yang main futsal gitu, ini boleh main futsal susah di sini karena kita olahraga dipentingin banget buat penyembuhan COVID ini, sama berjemur itu ya, terus lu mau main apa, tenis ada nih yang suka main tenis di sini itu, bahkan orang yang sakit aja tuh bawa tenis sendiri gitu kan, mereka biar apa sama-sama kalau misalkan satu minat main tenis di sana. Lo suka main volley juga di sana, lo suka lari ada yang lari juga di sana, lo suka senam juga di sana. Ini kayak kalau gue rasa tuh kayak training jadinya ya. Kalau di situ gue rasa di atau gitu. Jadi ketika orang lain memikirkan ini serem yang di luar nggak sih, ya gue pikir enggak, karena gue gejalanya ringan ya, gue gejalanya tanda kutip ya, gue gejalanya ringan dan gue melihat beberapa orang juga alhamdulillah pada ringan. Beda konteks kalau misalkan gejalanya pada berat, itu kan rata-rata ditaruhnya itu bukan di Wisma Atlet, di rumah sakit. Nah, karena kenapa dia itu butuh, kalau kata perawat gue tuh dia itu butuh perawatan yang lebih khusus dan lebih perhatian. Nah, makanya ditaruh di sana. Jadi gue juga karena gue gejalanya ringan juga, gue ditaruhnya tuh di lantai 24 gitu. Di tower berapa sampai lupa kan gue, tower berapa, tower 6 lantai 24. Nah, kalau misalkan di lantai yang masih bawah-bawah, nah itu biasanya masih butuh perhatian dari susternya. Benar nggak seserem kalau buat yang gejala ringan ya, sama situasinya pasti nggak seserem yang kayak orang luar pikirkan gitu.
Berarti fasilitasnya oke lah ya, maksudnya semua kebutuhan Dayan tuh terpenuhi pada saat itu. Mm-mm. Hmm. Tapi yang paling disalutin itu sama mereka sih, sama para perawat yang sabar ngelayanin kita, nungguin kita, terus rela gitu nggak buka APD selama berjam-jam, tahan pipis, tahan makan, tahan semuanya demi kita. Itu kayak aduh, gue nggak tahu deh, makasih banget para pahlawan itu. Kalau nggak ada mereka juga nggak akan diurusin kita gitu maksudnya. Dan ambil makan juga sendiri, ambil obat sendiri. Jadi di tengah-tengah itu ada nurse station gitu, dan kita tuh ngambil semuanya tuh sendiri, kayak obat, makanan, snack itu ambil sendiri pada jam-jam tertentu, dan kita dikasih makan 3 kali sehari gitu. Deh, untuk fasilitas sendiri kayak misalnya kamar itu satu orang satu kamar atau satu orang diisi sama beberapa orang? Satu orang diisi sama beberapa orang. Kayak kemarin kan Dayan itu di kamar itu sebenarnya ada kasur itu 3, tapi cuma diisi sama mama dan Dayan aja gitu kan. Ya kan sistemnya, dia kan rumahnya itu kan, kamar itu kan kayak apartemen gitu loh. Jadi ada dapur, terus kamar mandi, terus ruang tamu, terus ruang tidur 2, satu yang benar-benar kecil kayak kosan, terus 2 lagi yang benar-benar agak lumayan gede, bisa diisi sama 2 orang, sama lemari, ada lemari, cuma nggak ada TV ya, karena kalau aku rasa sih kenapa nggak ada TV, biar orang yang COVID ini nggak stres gitu ngelihat berita tentang COVID dari luar, dari media itu. Kalau aku rasa kenapa nggak dikasih TV gitu kan, jadi ya biar mereka menyenangkan diri mereka di sana gitu kan, biar nggak stres soal COVID. Karena yang satu hal lagi sih, kenapa di RSDC agak membangkitkan kepercayaan diri juga buat para pengidap COVID, karena ya mereka sama-sama di sana pengidap COVID gitu kan. Beda ya kalau di luar kan mereka kayak ngerasa, duh gue agak didiskriminasi nih, jangan kayak itu, dia lagi COVID gini. Cuma kan kalau di RSDC aku ngerasa ya karena emang kita satu kesatuan sama lagi sakit COVID, jadi nggak ada rasa kayak malu-malu begitu. Iya sih, paling itu sih Kak. Kan aku nyambung kemana-mana lah gitu. Iya. Tapi keren loh, J lihat Instagram Dayan bikin vlog daily gitu, vlog daily. Kenapa? Iya, Dayan bikin vlog daily kan, daily pas lagi di Wisma Atlet. Itu J juga lihat kok. J juga iya, liat. makasih. Vlog daily di Wisma Atlet. Kan ya, biar pada tahu juga walaupun aktivitas kayak di gitu sana. masih tetap aktif, kreatif gitu. Oh. Mantap. Ya itu juga ada, itu juga aku ngeditnya itu nyicil, soalnya kan tadinya mau ngedit semua tuh di itu kan, di pas waktu di Wisma Atlet, cuma kan diomelin mulu sama mama gara-gara aku mainin HP kan, yang namanya orang tua kan, kamu nih lagi sakit udah HP taruh gini jangan mainin HP mulu. Iya mbak, udah itu kan orang lagi pada kepo-kepo soal COVID kan, jadi banyak pertanyaan. Ya mbak, ya udah bang, gak udah akhirnya udah nanti deh gue ngeditnya deh, yang penting ngetek aja dulu deh. Ya saya emang tipe capeknya juga sih, karena mungkin efek obat juga ya, jadi ngantuk kan dulu, ngantuk. Ya udah, tapi alhamdulillah lah udah sembuh, jadi terima kasih. Oh iya, untuk makanan deh, selain makanan berat itu di sana kira-kira dikasih makanan ringan juga kah, atau buah-buahan atau gimana gitu? Dikasih, kita ada snack juga, dan itu diambil setiap jam 10 kalau nggak salah, jam 10 sama siang kayak kita dapat deh snack 2 kali sehari kalau nggak salah ya, aku agak lupa. Nah itu isinya biasanya kayak risol, bolu, terus susu Ovaltine, susu Milo gitu-gitu toh. Terus apa lagi ya? Iya, kue sus, terus kue basah kadang sih, sama kadang ABC sari kacang hijau. Pokoknya ya emang bisa menunjang vitamin para pasien di sana juga gitu. Buah yang sering didapetin juga buah. Tiap makan itu dapat 3 kali sehari, entah itu nanti bergantian, ada yang pisang, habis itu jeruk, pisang jeruk. Berarti kan emang itu yang bagus juga kan ya buat para pasien COVID. Paling itu sih. Sama kadang dessertnya, kadang buahnya diganti sama puding gitu. Diganti buat apa, yang buat cuci mulutnya. Jadi
lengkap juga sih di sana, dapat makanannya alhamdulillah. Memperbaiki gizi juga sebenarnya ya. Berarti itu udah di langsung dari sana atau emang ambil prasmanan gitu deh? Dia nasi boxan gitu makanannya. Jadi jadi kan yang aku bilang kalau ngambil makanan, ngambil apa sih obat itu tuh dia di tengah-tengah. Jadi kan di setiap kamar itu ada tengah-tengahnya gitu center, dan di center itu tempat nurse station, di mana nurse station itu tempat para perawat istirahat, bekerja dan gitu-gitu dan nah di nurse station itu ada mejanya itu isinya biasanya makanan sama obat. Nah makanan sama obat inilah yang pada akhirnya tuh sering kita ambilnya, jadi ambil sendiri di sana pada waktu-waktu tertentu gitu, dan sebaiknya kayak sarapan itu dimakan sebelum jam 8, kalau makan siang sebelum jam 14, kalau makan malam sebelum jam 20. Di situ aku tuh kayak agak belajar juga, oh berarti baiknya makan pagi itu jam segini ya sebelum jam 8 ya, oh baiknya makan siang itu sebelum jam 14, ternyata oh baiknya makan malam itu sebelum jam 20, yang dimana dulu kan masih kayak berantakan gitu loh, kayak ya udah semuanya makan gue gitu kan, ternyata ada perbedaan juga di situ ya. Kita ngambil pakai nasi box biasa, nasi box nih kalau nasi kotak gitu tuh, nasi kotak. Nah iya makan gitu, amplas mana sama ambil airnya juga ada. Udah deh, sama obatnya itu dinama-namain. Jadi kayak misalkan Diana, Budiana gitu kan, Jenny, ya ada nama-namanya masing-masingnya gitu. Jadi kita tinggal ngambil nama sesuai, ngambil barang kita sesuai nama kita. Ada juga makanan yang dinamain, ada juga makanan yang gak dinamain, dan biasanya yang dinamain itu dia ada darah tingginya gitu deh. Jadi makanannya harus dikontrol garamnya gitu, dan beda-beda. Gitu sih paling ya, nasi kotakan dia, nasi box. Makanannya tuh benar-benar ditunjang banget ya biar kalian itu punya tenaga lebih, biar cepat sembuh dan lain-lainnya. Tapi itu dirawat di situ semuanya pure gratis kan, Day? Iya, pure gratis alhamdulillah, dan tanggung jawab pemerintah, dibayarin pemerintah juga. Kalau misalkan bayar sendiri juga aduh, udah malah lagi pandemi kan ya, antara kan swab aja kan satu orang yang 945 dikali aku keluarga yang swab 945 kali 5, aduh udah habis berapa tuh, 5 juta. Nah makanya kenapa aku bilang kalau untuk ada mungkin dari teman-teman semua yang kena COVID, jangan malu untuk lapor ke RT RW gitu. Maksudnya lu udah kena COVID mungkin kan down, ya udah biar dibantu juga sama mereka dalam segi finansial, entar mungkin keluarga lu mau nge-swab lah, entah lu nanti harus dibawa ke rumah sakit atau ke mana, atau ke Wisma Atlet, setidaknya biar mengurangi beban finansial juga di sana kan, karena pemerintah yang nanggung semuanya itu gitu kan, tanggung jawab itu enggak. Nah terakhir ya nih udah Day, tergantung pilih terakhir nih, kan alhamdulillah nih Dayan udah positif dan udah bisa beraktivitas kembali. Ada nggak sih pesan untuk orang lain gitu supaya nggak terulang kejadian yang sama kayak Dayan dan keluarga? Kenapa ulang Yin? Iya kan alhamdulillah Dayan udah negatif kan hasilnya kan, bisa beraktivitas kembali lagi kayak biasa. Ada nggak sih pesan untuk orang-orang supaya nggak terjadi di orang-orang kayak Dayan dan keluarga gitu? Pesan yang pengen Dayan sampaikan ke orang-orang tuh kayak gimana? Adapun yang mau Dayan sampaikan, adapun kalau emang harus keluar rumah ya tetap cuci tangan, jaga jarak, itu udah of course ya, ikutin aja protokol kesehatan, pakai masker, walaupun gue juga sebenarnya udah 4 gitu loh pakai masker, karena kalau keluar rumah lagi jalan gitu ya udah gue buka maskernya kalau lagi foto doang gitu, ntar pakai lagi enggak sih, sebenarnya gue juga udah mager gitu, gue aja udah sakit COVID aja udah mager sebenarnya pakai masker, cuma gimana gitu kan, ya namanya protokol kesehatan yang perlu dijalani juga, ya udah tetap aja ikutin apa kata pemerintah, walaupun mungkin sometimes gue nggak bisa mengelak sih, ada beberapa dari kita mungkin yang nggak percaya kan COVID itu ada gitu ya, cuma sekarang udah kenyataannya begini gitu ya, mau gimana gitu kan, ya terserah
terserah perspektif kalian masing-masing mau kayak gimana, yang penting apa yang pemerintah kan udah kayak berbuat sebaik mungkin gitu loh, semaksimal mungkin. Ya udah usahakan, ya udah kita patuhin aja, apa salahnya sih matuhin protokol kesehatan gitu. Nggak salah. Dan juga kalaupun mungkin nggak mau kena COVID, usahakan imunitas tubuh beneran deh dijaga banget ya. Lo jangan sampai imun lo down, karena kalau imun lo down ini si virus bakal gampang banget masuk gitu. Ya pokoknya kalau misalkan sekalinya udah kayak ngerasa aduh hidung gue udah bersih nih, aduh gue udah batuk-batuk nih, aduh gue udah apa, ya udah istirahat, jangan lo paksa ya, jangan lo paksa, karena ngerinya kalau paksa besok lo paksa kerja, atau kayak lo di tengah jalan kena virus atau apa, atau kayak lo kena gitu kan, tek, ya mau nyalahin siapa gitu kan, salah lo juga gitu, salah kita juga nggak mau jaga diri kita gitu kan. Jadi tetap tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan tentunya. Dan juga jangan lupa minum beberapa vitamin yang mungkin bisa menunjang untuk meningkatkan imunitas tubuh yang lo punya. Gue sih keseringan minum Kis Al Hindi kalau gue sih. Emang itu obat COVID gue banget. Apa? Kis Al Hindi. Minum Kis Al Hindi. Kis. KIS. Kis Al Hindi. Itu apa? Al Hindi itu kayak serbuk kayu India gitu. Dia itu kayak kayu terus diparut gitu, dan dia jadi kayak bubuk warna coklat. Nah itu emang rasanya pahit banget, tapi gue kemarin sekeluarga alhamdulillah gara-gara bantuan Kis Al Hindi juga selain obat, alhamdulillah sih gue cepet juga tuh sembuhnya. Dan sekali hidung mampet itu langsung plong enak, walaupun emang rasanya pahit. Jadi coba ditambah aja obat penyokong tubuh juga gitu kan, biar tubuh bisa imunnya itu naik selalu, entah itu minuman tuh atau apa. Jangan dibiarkan gak sayang sama tubuh kita sendiri, gitu aja sih. Sayangi diri lo, karena kalau bukan lo siapa lagi gitu kan. Jangan anggap remeh COVID, karena ya udah ketika keluarga lo udah kena, ya lo baru sadar kalau oh iya COVID itu ada gitu. Walaupun sometimes emang beberapa gejalanya itu hampir mirip bahkan ya sama beberapa penyakit kita yang sebelum ada COVID menyerang gitu. Oh ya udah, mau gimana kita ya ikutin aja. Oh iya deh, satu lagi gue mau nanya. Jadi setelah kena COVID itu Dayan ngerasa nggak sih kebiasaan Dayan itu mulai dirubah? Jadi kayak misalnya benar-benar lebih ngeprotek keluarga, iya, ngeprotek diri juga iya gitu. Kalau ya semenjak COVID kemarin sih ngeprotek diri lebih tepatnya sih ya. Jadi makan tuh harus 3 kali sehari, yang tadinya tuh Dayan sehari sekali aja makan tuh udah cukup gitu. Karena kan makan, pokoknya ketika COVID kemarin jadi kayak sering baca-baca blog-blog tentang kesehatan gitu. Makan harus 3 kali sehari, minum air putih yang banyak, biar emang bener-bener ngeluarin racun dalam tubuh gitu kan, lebih ngeprotek diri sendiri, dan lebih nggak, kalau misalkan ada sesuatu yang bikin stres, udah nggak mau diambil pusing lagi gitu tuh. Jadi lebih sayang diri sendirinya, lebih tepatnya kayak gitu lagi gitu. Dan terus juga sama ya gitu, kesehatan tentu ya, sama apa ya, sama ya paling itu lebih bersih aja, agak lebih bersih juga ya. Dimana Dan sekarang tuh kayak lebih sering buat apa ini hidung apa ya, sebenarnya kita wudhu tuh ngelakuin itu juga kan, kayak ngehirup ke dalam hidung itu buat ngebersihin hidung kita, dan ternyata itu pakai apa namanya, pakai air apa, Mengalir. air apa sih, bukan pakai air imbusan ya. Air imbusan itu enak banget ketika ngebersihin. Iya Dayan, udah menyempatkan waktunya. Dayan sebelumnya makasih banget udah mau sharing sama kita. Semoga apa yang udah Dayan sharing dan nantinya bisa didengar sama orang banyak, dan akhirnya bisa mereka praktekin buat bisa lebih jaga ngikutin protokol kesehatan. Semoga juga kita terus sehat ya Day.
Oke, sama-sama juga. Makasih juga opportunity-nya untuk bisa masuk ke dalam apa VNGen channel. Dan sukses juga apa buat apa channel YouTube-nya dan semakin berkembang juga dan bisa Amin. semakin banyak memberikan dampak positif juga ya untuk para audiensnya. Oh iya, Amin. Anda juga mau ngucapin apa namanya mohon maaf kalau misalkan memang ada informasi yang masih kurang gitu ada lagi aja ya di dokter atau di apa namanya di apa internet dan maaf juga kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kurang tepat ya teman-teman semua hanya berbagi pengalaman gitu. Oke. Thank you so much. Makasih banyak. Makasih Daya. Teman-teman semua, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Hanya di VNJ Channel. Oke, Bye-bye. ditunggu Terima teman-teman kasih. semua. Stay Daya. tune. Assalamualaikum. Ya, turn on notification. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Bye. Dah. Selamat istirahat Bye, ya. thank you.